warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil dari proyek kami, yaitu sistem IoT multicard dengan RFID. Pertama-tama kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Teja Kencana selaku backend. Saya Rahma Latifah selaku UI UX Design. Saya Salsabella Olivia Hendriadi selaku database. Pertama-tama kita mulai dengan perakitan komponen. Di sini ada 3 yang harus dirakit, yaitu modul RFID RC522, Nodem CW SP8266, dan buzzer. Untuk modul RFID ini, dia akan membaca dan memproses data dari kartu RFID yang di Nodem CW-nya. Nodem CW ini sebagai papan microcontroller yang mengontrol seluruh sistem dan terhubung ke jaringannya. Lalu ada buzzer. Buzzer ini adalah komponen yang akan memberikan suara saat kartunya berhasil ditempelkan dan mengirim data. Lalu di sini ada gambarnya untuk semua komponen-komponen yang kita rakit tadi. Ini ada modul RFID, dalam CU-nya, dan buzzernya. Setelah dirakit, kita lanjut ke pemrograman dengan Arduino IDE. Kita perlu memprogram alatnya terlebih dahulu. Ini ada 4 tahap, yaitu ada koneksi perangkat, lalu ada kode untuk membaca kartunya, lalu ada koneksi IoT-nya, dan ada kontrol buzzernya. Pertama, koneksi perangkat, yaitu menghubungkan RFID RC522, Nodem CU, dan buzzernya sesuai dengan pinnya masing-masing. Jadi di dalam source itu ada pin untuk menandakan nih si RFID ini ada di pin berapa sih di alat itu. Nah, gitu. Lalu ada kode, membuat kode untuk membaca kartunya untuk diproses oleh si Nodem CU-nya. Lalu ada koneksi IoT untuk mengintegrasikan Nodem CU dengan jaringan untuk terhubung ke server. Lalu ada kontrol buzzer, yaitu mengaktifkan buzzer pada saat berhasil dideteksi. Di sini ada contoh source-nya yang saya ambil dari Arduino IDE. Ini source awalnya. Sini lihat ada pin, yaitu menghubungkan 3 komponen tadi di dalam satu source MFRC 522. Di sini dihubungkan di SS pin-nya ada di D2, rest pin-nya ada di D1, dan buzzernya ada di D4. Lalu di sini ada WiFi. Jadi untuk Nodem CU ini dia bisa terhubung ke WiFi. Jadi kita bisa langsung mengirimkan datanya ke web karena dia sudah terhubung ke WiFi. Selanjutnya untuk perancangan aplikasi web ada database, antar muka pengguna, dan fitur tambahan. Yang pertama database, membuat database untuk menyimpan data aktivitas kartu pengguna. Lalu selanjutnya ada antarmuka pengguna, yaitu kita merancang tampilan web yang intuitif dan menarik untuk penata aktivitas. Selanjutnya ada fitur tambahan, yakni kita menambahkan fitur-fitur seperti analisis data dan aktivitas. Baik, di sini saya akan jelaskan bagian database-nya. Bisa dilihat yang pertama itu ada tabel log perangkat, yang kedua ada tabel user. Baik, di sini untuk tabelnya bisa dilihat ini adalah isi-isi tabelnya. Yang pertama itu ada user ID-nya sebagai primary key, tipe datanya itu integer 11. Yang kedua ada username-nya, di sini tipe datanya varchar 255 dan ada password varchar 255, time regis dengan tipe datetime, dan IUD RFID
varchar 50 sebagai foreign key-nya. Kemudian ini untuk tabel kedua, isinya ada ID sebagai primary key dengan tipe integer 11, kemudian ada user ID sebagai foreign key dengan tipe integer 11, kemudian ada UID RFID dengan varchar 50, lalu ada waktu, tipenya datetime, dan ada nama tempat dengan tipe varchar 255. Selanjutnya ada antar muka pengguna. Di sini ada halaman dashboard yang sudah didesain. Lalu di atasnya ada tampilan button login, button register, dan button home. Lalu di sini ada yang ini ada halaman login dan register, dimana kita bisa memasukkan username dan password untuk login. Lalu sebelum login kita bisa buat akun dulu dengan register dengan memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya ada implementasi backend. Di sini ada 3, PHP untuk API, integrasi IoT, dan koneksi database. PHP untuk API itu menggunakan PHP untuk membangun API yang dapat berkomunikasi dengan database dan Nodem CU. Lalu ada integrasi IoT-nya, yaitu menghubungkan backend dengan Nodem CU agar data dapat dikirim ke aplikasi web. Lalu ada koneksi database, itu mengintegrasikan database untuk menyimpan dan mengambil data aktivitas kartu pengguna. Sini ada integrasi IoT-nya, yaitu mengintegrasikan si IoT-nya, alat IoT-nya ke web. Di sini ada contohnya dari string URL, jadi dia akan mengirimkan datanya ke si URL ini. Yang pertama ada IP-nya. Sini adalah IP yang kita dapat atau yang device kita dapat dari WiFi ya, yang terhubung jaringan. Lalu di sini ada nama file multicard system, di nama file di samping htdocs-nya. Lalu di dalam multicard system ada file multicard yang mencakup semua source yang ada di sini atau semua sintaknya. Di sini ada multicard dan di dalam multicard ini ada service dan ada dataget.php. Di sini bisa dilihat di dalam file multicard ini ada file yang namanya service dan di dalam file service ini ada dataget.php. Dataget.php itu apa sih? Jadi di dataget.php itu ada koneksi database. Jadi dari si webnya itu mengirimkan data yang telah dikirim oleh Nodem CU-nya. Sini yang diambil adalah data UID, RFID, dan data tempat. Sebelumnya di dalam program Arduino IDE itu sudah diprogram yang akan dikirim yaitu UID, RFID, dan tempat. Nah di sini kita mengambil PHP ini kita mengambil atau set UID, RFID, dan tempatnya diambil dari si Nodem CU-nya. Lalu mengoneksikan dulu karena kita menggunakan localhost XMPP, jadi kita tulis atau memaparkan ini akan mengambil data di mana, yaitu di localhost 811 nya root, portnya 0, lalu di nama database-nya, nama database kita yaitu multicard. Nah di sini order ini untuk untuk menandakan kalau misalnya dia tidak bisa connect, kita akan tulis tidak bisa tersambung ke database. Lalu sebelum menginsert datanya ini, kita men-select dulu, select from users dari tabel users where UID RFID-nya adalah UID RFID yang sini. Lalu ada
query-nya itu yaitu menyambungkan si koneksi dan si cari ini, si variable koneksi dan cari ini. Lalu di count MySQL num rows query-nya ini di count if kita menggunakan if else, if count lebih besar dari 0, yaitu akan menginsert SQL-nya, yaitu insert input log perangkat di insert to table log perangkat, di mana kolom dimasukkan ke kolom UID RFID dan nama tempat. Value-nya untuk UID RFID, value-nya dari yang data di sini, UID RFID. Untuk tempat, dia dari data yang tempat ini. Jadi setelah diambil, dia akan men-select dulu, lalu menginsert ke database. Kalau dia berhasil, maka akan echo atau menampilkan berhasil menyimpan log. Else, kalau misalnya dia satunya belum ada atau dia di sini tuh nggak ada datanya, dia akan menampilkan kalimat kartu Anda belum terdaftar, silakan daftar terlebih dahulu. Nah, untuk ini refnya dia akan membawa si pengguna atau user ke halaman register.php jika dia belum daftar kartunya. Di sini echo-nya UID RFID. Jadi kalau misalnya dia belum terdaftar, langsung ada button ke register.php, lalu untuk UID RFID-nya itu langsung terisi. Karena biar gampang, soalnya di kartu itu kan tidak ada tulisan atau yang menandakan kita nomornya berapa sih gitu. Kita langsung bikin aja echo-nya langsung udah, jadinya tinggal kalau mau register tinggal masukkan nama atau username dan passwordnya, tidak perlu memasukkan ini lagi karena sudah langsung ada. Lalu ada daftar. Selanjutnya ada web. Di sini ada dashboard, riwayat aktivitas, lalu ada analisis data. Yang pertama dashboard, tampilan utama yang menampilkan pembahasan aktivitas kartu pengguna, bisa dibilang sebagai berandanya. Lalu riwayat aktivitas, halaman yang menunjukkan rekam jejak penggunaan kartu oleh setiap pengguna. Jadi setiap kita tempelkan kartu di RFID tadi, nanti akan ditampilkan riwayat aktivitasnya di webnya. Lalu analisis data, fitur untuk menganalisis tren dan pola penggunaan kartu. Tampilannya seperti ini ya untuk aktivitas kartunya. Jadi seperti ada nomor UID-nya, waktu kita tap kartunya, lalu tempat di mana kita tapnya. Kemudian di sini ada pengujian dan debugging. Yang pertama itu pengujian perangkat, yang kedua pengujian koneksi, dan ketiga pengujian integrasi. Pengujian perangkat memastikan komponen RFID, Node MCU, dan buzzer berfungsi dengan benar. Kemudian pengujian koneksi, verifikasi koneksi antara Node MCU dan backend web bekerja dengan lancar. Dan yang terakhir pengujian integrasi, menguji seluruh sistem secara end-to-end untuk memastikan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada implementasi dan pemeliharaan. Yang pertama ada instalasi, yang kedua ada dukungan, yang ketiga ada pembaruan. Instalasi menempatkan dan mengonfigurasi perangkat mesin tap kartu di lokasi yang diinginkan. Kemudian dukungan menyediakan bantuan dan layanan purna jual untuk pengguna mesin tap kartu. Yang terakhir pembaruan, melakukan pembaruan perangkat lunak dan keamanan secara berkala. Kesimpulan, dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dibahas, kita dapat membangun sebuah mesin tap kartu IoT yang handal dan bermanfaat. Proyek ini hanyalah satu contoh dari banyak potensi aplikasi IoT yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.